Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ganda Saputro, nomor mahasiswa 205127174. Di sini saya akan mempresentasikan laporan perancangan saya dari proyek 1 hingga 3. Nah, untuk pertama kali saya akan menyampaikan slide-nya karena proyek 1 sampai 3 itu memiliki slide yang sama. Nah, untuk site-nya itu berlokasi di Cakringan, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini untuk analisis site-nya. Jadi, analisis site-nya itu bangunan tempat untuk membangun ini itu mendapat sinar matahari dari matahari terbit hingga pukul 2 siang. Dari pukul 2 siang hingga matahari terbenam itu tidak mendapatkan matahari karena matahari tertutup oleh adanya pohon kelapa dan pohon bambu. Nah, untuk tingkat kebisingan itu dari sebelah selatan dan bagian timur karena adanya jalan. Jadi ada beberapa kendaraan dari kendaraan yang lewat. Nah, untuk udara, untuk angin, untuk jadi daerah biru ini itu daerah besar kecepatan angin karena angin dominan dari arah selatan dan arah barat. Nah, eee, untuk proyek 1 itu, saya namakan Calo Cassia, itu bahasa Latin dari pohon sente. Nah, untuk materialnya saya memakai material kayu jati yang dikenal dengan keawetannya dan daya tahannya terhadap perubahan cuaca dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Untuk material kedua itu saya memakai rotan. Inspirasi alam itu saya ada dua untuk proyek 1 ini. Yang pertama itu daun sente dari struktur daun sente. Nah, untuk inspirasi kedua itu dari rumput gajah, karena di site-nya itu banyak tumbuhan sente dan rumput gajah. Nah, ini untuk desainnya, ini untuk detailnya. Jadi ini detail A, B, C, D. Jadi itu detail A itu ada tali ijuk. Untuk pengikatnya itu memakai tali ijuk untuk mengikat papan kayu jati dan kolom kayu jati. Nanti papan kayu jati dan rotan itu juga memakai tali ijuk. Nah, untuk detail B itu kolom kayu jati dan balok kayu jati itu memakai sistem purus untuk sistem sambungannya, untuk detail sambungannya. Nah, untuk detail C itu engsel pintunya memakai kayu. Nah, untuk detail D itu kolom kayu jati dan papan kayu jati itu disambungkan memakai sambungan pen kayu. Nah, untuk selanjutnya ini maketnya dan ini hasil montasenya. Nah, untuk project 2 itu Serpentis itu terinspirasi dari perut ular. Jadi perut ular itu memiliki sisi yang rapi dengan bentuk yang sama dan berulang. Untuk material utamanya itu batu bata, dan ini presidennya, ini desainnya. Nah, ini tampak depan dan tampak samping. Ini potongannya, jadi memiliki panjang 106 cm dan lebar 24 cm, tinggi 39 cm. Ini untuk detailnya, detail sambungan. Jadi penyambungan batu bata ini antara satu dengan lain itu menggunakan besi dan batu bata itu dilubangi. Habis itu nanti dicor menggunakan cor semen. Ini untuk perspektifnya. Untuk pembuatan maketnya, proses pembuatan maket. Ini untuk site analisis.
Jadi sama, ini untuk maket tampak depan dan tampak atas. Ini untuk montasenya. Nah, untuk project 3 itu saya namakan Hibiscus rosa sinensis. Nah, untuk material utamanya itu menggunakan bambu, karena bambu memiliki batang yang kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, dan mudah dikerjakan, serta ringan sehingga mudah diangkat. Untuk material kedua itu menggunakan kayu jati. Untuk inspirasi alam saya terinspirasi dari kelopak bunga sepatu yang saya transformasikan seperti ini. Ini untuk desainnya, ini untuk tampak depan dan tampak samping. Ini untuk potongan, jadi memiliki lebar 350 cm atau 3 meter. Nah, untuk tingginya itu 3 untuk lebarnya itu 3,5 meter dan tinggi 3 meter. Nah, untuk kolomnya itu memiliki tinggi 2 meter dan berdiameter 15 cm, memakai bambu petung. Nah, ini untuk detailnya dengan menggunakan ikatan. Nah, ini untuk detail E itu seperti ini dan detail F itu memakai pen kayu. Jadi detail F itu di bagian sini dan detail E itu di bagian ini. Nah, ini untuk detail 4. Detail 4 itu menjelaskan tentang rel roller katrol, jadi katrol atap. Nah, ini relnya di bagian sini dan dikunci dengan besi dan tali tambang. Ini bambu potong. Nah, jadi bagian atap ini itu bisa kita atur sesuai mau kita. Jadi mau kita tarik naik bisa, kita turunkan juga bisa. Ini maketnya dan ini montasenya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.